Yang paling terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa terutama dari kalangan Nahdien, kalangan Nahdlatul Ulama seperti kita adalah sasaran utama untuk memecah belah dari kelompok-kelompok yang sebenarnya betul-betul ingin menguasai negara kita. Ini pesan yang paling terakhir yang selalu saya sampaikan. Karena kelompok Wahabi Salafi ini memang adalah ancaman terbesar yang sebenarnya ingin memecah belah NU. Padahal sering saya katakan juga, seorang akademisi dari Tillman Scholarship dari Harvard University mengatakan, kalau ingin menguasai Indonesia, kalau ingin menumbangkan Pancasila, maka tumbangkan Nahdlatul Ulama. Ini bukan kata saya, ini kata Phil Caruso, bukan orang NU Pak, bukan orang Islam juga. Ini adalah seorang peneliti sosial dan politik dari Amerika. Maka kemudian berbondong-bondonglah berbagai ajaran itu datang kepada kita untuk menghancurkan Nahdlatul Ulama. Ada yang mengatasnamakan Habib, ada. Isinya itu hanya mencaci maki ulama NU, ada. Membuta-butakan Gus Dur, ada. Ada yang nyamar-nyamar jadi orang NU Pak, tapi tetap intinya adalah umat Islam wajib menegakkan khilafah. Ada yang begitu Pak, ada juga nyamar-nyamar, tapi sebenarnya mereka ingin memecah belah kita. Maka muncullah kemudian berbagai organisasi tandingan di internal NU sendiri. Nah ini yang kita alami hari ini Pak. Dan ketika itu memecah belah NU, maka Pancasila nggak ada apa-apanya Pak. Pancasila menjadi omong kosong Pak kalau orang NU ini sudah ditumbangkan semua. Pakunya negara ini Nahdlatul Ulama Pak. Banser aja jumlahnya 7 juta, jauh lebih banyak dari TNI dan polisi. Coba bayangkan aja, kalau mau berontak Pak, kalah jumlah TNI dan Polri itu. Tapi apakah ini modelnya NU? Yang enggak. NU itu adalah satu-satunya organisasi Islam yang tidak pernah mengkhianati negaranya sendiri. Saya bukan pengurus PBNU Pak, tapi saya ditakdirkan menjadi Nahdien sejati sejak lahir. Udah NU saya. Maka kemudian NU ini menjadi penting Pak. NU nggak pernah berontak Pak. Kita dibantai PKI aja, kita ketika membalas malah dibilang kita yang melanggar HAM. Ketika orang kiai-kiai NU dan santri NU dibantai PKI, nggak ada itu yang nuduh PKI HAM. Nah ketika kita melakukan upaya perlawanan, kita yang dituduh brutal dan sebagainya. Kalau Mas Sumi, ini mohon maaf Pak, saya harus terang-terangan. Mas Sumi apakah pernah memberontak? Pernah Pak. Permesta itu produknya mereka kok. NII, Negara Islam Indonesia Kartosuwiryo, melahirkan Darul Islam, Kahar Muzakkar, Andi Aziz dan seterusnya. Kelompok Wahabi, wah ini paling banyak, ini paling penjahat ini. Bom-bom yang meledak dari tahun 2000 sampai 2009, bom malam Natal, bom Tentena, bom Kampung Melayu, bom JW Marriott, bom Ritz Carlton, bom Bali 1, bom Bali 2, bom-bom yang meledak di berbagai tempat sampai gereja di Surabaya dan sebagainya. Itu ulahnya Wahabi semua itu. Ini yang membuat negara ini menjadi kacau balau itu. Mereka yang kerjaannya ketika kita tawassul dibilangnya kita penyembah kuburan, ketika kita maulidan dibilang ahlul bid'ah, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya nggak heran kalau di Saudi itu angka ateismenya paling tinggi, karena kecintaan kepada Rasulullah tidak dijadikan sebagai budaya. Orang-orang anak muda Saudi pernah diteliti oleh Gallup Internasional, ditanya anak muda yang umurnya masih 9-10 tahun, ditanya, kamu tahu nggak makamnya Rasulullah di mana? Mereka ada yang bilang Taif, di Riyadh. Lah karena kan tidak diajari ziarah Pak. Coba di Indonesia, anak kecil sudah dibawa ke Madinah, ditenteng ke Raudhah itu, ini makamnya Rasulullah, pasti begitu. Nah ini tidak terjadi di Saudi karena budaya-budaya yang mengagungkan Rasulullah dan memuji-muji Rasulullah ini diharamkan. Maka jangan heran kalau hari ini di Saudi itu banyak orang yang tidak percaya dengan adanya Allah. Bahkan Pak, mereka melahirkan Rana Ahmad, Rahaf Al-Qunun, Dina Ali Sahnun, Ajla, Aiwa. Ini adalah perempuan-perempuan Saudi yang lebih memilih menjadi ateis dan kabur dari Saudi. Sekarang ada di Kanada, ada di Jerman, ada di Ukraina, ada di Australia. Ini adalah orang-orang Saudi yang merasa tertekan karena agama Pak, akhirnya memilih menjadi murtad. Kalau murtad di Saudi dipenggal lehernya, makanya mereka kabur ke negara lain, dan rata-rata perempuan. Nah ini yang
akhirnya menjadi produk dari Wahabi hari ini yang disadari oleh Muhammad bin Salman, Raja Saudi. Sehingga apa? Akhirnya aturan-aturan di Saudi ini dibuat lebih longgar, Pak. Perempuan Saudi sudah boleh nyetir, sudah boleh bekerja, kalau keluar rumah tidak perlu didampingi mahram, orang umroh dari Indonesia tidak perlu didampingi mahram, cukup surat izin mahram saja, dan sebagainya. Ini adalah kebijakan-kebijakan Saudi untuk melonggarkan berbagai aturan yang dulunya membuat orang-orang Saudi menjadi murtad. Nah, jadi kebalik, Pak. Orang-orang Wahabi di Indonesia ingin menjadikan seperti Saudi masa lalu, tapi orang Saudi ingin seperti Indonesia hari ini. Kan kebalik-kebalik ini. Hari ini mengapa saya selalu melawan Wahabi? Bukannya gelisah oleh ajaran mereka, Pak. Kalau ajaran mereka itu dijalankan sendiri ya nggak apa-apa ya, tapi nggak usah mengkafir-kafirkan sesama orang Islam gitu loh. Ini kan masalahnya, yang paling benar menurut mereka itu hanya mereka. Kalau berbeda dengan mereka semuanya salah dan kafir. Kan ini yang menjadi masalah, Pak. Sehingga akhirnya apa? Ketika orang berkenalan dengan Wahabi Salafi akhirnya menjadi teroris, karena darah kita ini dihalalkan semua. Pancasila itu togut karena itu buatan manusia, padahal kitabnya sudah komplit. Mengapa surat Al-Maidah ayat 44 itu harus diterjemahkan seperti apa? Ini sudah ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Azhari, Al-Haqqul Mubin nama kitab. Dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Al-Maidah ayat 44 itu adalah undang-undang buatan manusia yang mengakui dan tidak menghalangi dan tidak merusak dari berbagai aturan-aturan syariah yang ada. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang Wahabi, seolah-olah karena Pancasila ini buatan manusia maka ini adalah negara togut, kafir saisi-isinya. Harta kita dihalalkan, dianggap sebagai ghanimah. Nah, ini adalah ajaran-ajaran dari Wahabi garis keras yang hari ini berusaha dikonversi, karena ajaran Wahabi identik dengan terorisme akhirnya diubah menjadi Salafi, Pak. Padahal usul fikihnya semua sama, Pak. Ulama-ulamanya masih sama semua, tetap merujuk kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Kita jangan mau ditipu oleh mereka. Salafi dan Wahabi ini sebenarnya satu bungkus, jubahnya yang berbeda. Jadi kalau kita melihat Khalid Basalamah, Syafiq Basalamah, ini kan sebenarnya seolah-olah halus, Pak. Tapi kalau sudah masuk ke dalamnya, tetap aja nanti diajarin untuk mengkafirkan orang lain, mengkafirkan kita semua. Ini adalah inti dari ajaran mereka. Makanya kemudian ini menjadi biang masalah dari berbagai aksi kekerasan yang mengatasnamakan Islam di seluruh dunia. Teroris itu nggak ada agamanya, Pak. Mereka ini mengatasnamakan Islam supaya apa? Supaya kejahatannya terlihat terhormat saja. Padahal mereka itu teroris ini bukan hanya orang Islam, Pak. Orang Kristen juga yang jadi teroris banyak. Teroris di India itu agamanya Hindu. Yang nguber-nguber dan yang ngebunuh orang Rohingya yang beragama Islam itu orang Buddha, Pak. Namanya kelompok Asin Wiratu. Yang membunuh orang Islam di India dan orang Kristen di India itu orang Hindu, Pak. Namanya kelompok Shiv Sena, kelompok Hindutva, kelompok Bharatiya Janata. Ini orang Hindu semua, Pak. Jadi teroris ini memang akan menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di satu negara, apapun agamanya. Di Indonesia karena pemeluk terbesarnya Islam, mereka mengaku Islam. Supaya apa? Supaya kejahatannya kita maklumi. Nah, keterbatasan waktu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.